Shalom, selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kasih, sukacita dan berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita. Saudara yang terkasih, selamat datang pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau memberi kami kesempatan untuk sebentar menarik nafas di tengah hari ini. Pandanglah kiranya pekerjaan yang sudah kami mulai, dan perbaikilah kekurangan dalam usaha kami. Semoga seluruh pekerjaan dapat kami selesaikan, seturut dengan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai 12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Judul renungan kita hari ini adalah, Maju Terus dengan Kekuatan Tuhan. Sahabat suara kasih, rasa takut akan kegagalan, penolakan, dan kehancuran seringkali membuat kita memilih untuk bermain aman, kita bertahan di zona nyaman, menunda langkah, dan akhirnya berhenti bergerak. Sekali gagal, kita kehilangan keberanian untuk mencoba lagi. Padahal, dalam banyak kasus, terobosan terbesar justru lahir ketika seseorang bersedia bertahan, tetap taat, dan membayar harga. Kitab Ayub memberikan gambaran yang sangat jujur tentang perjalanan iman di tengah penderitaan. Ayub adalah orang benar, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Namun hidupnya justru dipenuhi kehilangan, harta, anak-anak, kesehatan, bahkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dalam situasi yang gelap itu, Ayub tidak memahami alasan penderitaannya. Ia tidak melihat gambaran besar rencana Allah. Namun satu hal yang ia pegang teguh adalah keyakinan ini: Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Ayub berkata, Ia tahu jalan hidupku. Artinya, penderitaan Ayub bukanlah kebetulan, bukan kesalahan, dan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkannya. Allah tetap berdaulat dan mengenal setiap langkah yang ia tempuh. Bahkan lebih dari itu, Ayub memahami bahwa proses yang menyakitkan itu bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk memurnikannya. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas tidak menjadi murni tanpa api. Demikian pula iman kita. Tuhan sering memakai tekanan, kegagalan, dan musim sulit untuk membentuk karakter, meneguhkan panggilan, dan memurnikan hati kita. Apa yang terasa sebagai ujian, di tangan Tuhan adalah proses pembentukan. Sahabat suara kasih,
Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan tertinggi tentang bertahan dalam visi Bapa. Di Taman Getsemani, ia bergumul sangat berat sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Namun ia tetap melangkah maju dalam ketaatan. Salib yang penuh penderitaan justru menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Marilah kita renungkan, jika hari ini Anda sedang berada dalam proses yang melelahkan, merasa gagal, ditolak, atau tidak melihat jalan keluar, ingatlah kebenaran ini, Tuhan tahu jalan hidup Anda. Ia tidak sedang menghancurkan Anda, melainkan sedang membentuk Anda. Kekuatan Anda mungkin terbatas, tetapi kekuatannya tidak pernah habis. Jadi mintalah kepada Tuhan, agar Anda dimampukan untuk milik iman seperti Ayub, yaitu iman yang bertahan karena percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau memberi kami kesempatan untuk sebentar menarik nafas di siang hari ini. Pandanglah kiranya pekerjaan yang sudah kami mulai, dan perbaikilah kekurangan dalam usaha kami. Semoga seluruh pekerjaan dapat kami selesaikan seturut kesukaan hati-Mu. Bapa kami yang baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Tuhan yang terkasih, saat kami bangkit untuk menyongsong setiap hari baru, izinkan kami dipenuhi dengan Roh-Mu, kemanapun kita pergi. Mari kita tebarkan cinta, sukacita,
kedamaian, kebaikan, dan kesetiaan. Kami berhasrat untuk menjadi lebih seperti-Mu, dan menyembah-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Bantu kami menginginkan hal-hal ini lebih dari dosa yang memikat kami. Terima kasih karena Engkau selalu menolong kami. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.